Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur hari Minggu ini kita boleh kembali lagi beribadah. Dan kita dalam keadaan sehat, kita dalam pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar menyembah Dia, belajar menyukakan Tuhan dengan pujian penyembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini setiap kami yang rindu Tuhan, aliran sungai-Mu. Kami mau lebih lagi Tuhan dekat dengan Engkau. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekat padamu.
setiap kami Tuhan lebih dekat erat dengan Engkau Tuhan. Dan kami boleh merasakan Tuhan kedamaian. Hidup kami dipenuhi dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama dengan setiap kami. Dimanapun kami berada, kami akan merasakan lawatan-Mu. Kami akan merasakan jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini setiap kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mencintai Tuhan Yesus bersama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita boleh tetap ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pujian kita. Hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
setiap kita yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan.
kedalaman hati kami Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan boleh mengubah hidup kami lebih lagi menjadi seperti Engkau, menjadi seperti apa yang Engkau ingini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Demikian juga dengan setiap kami, dimanapun kami berada saat ini, kami siap menerima firman-Mu. Berkata-katalah, berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dalam kasih Kristus. Tuhan dipermuliakan dalam segala hal, sebab Dia adalah Allah yang baik adanya. Tema hari ini, dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita melihat dengan mata kepala sendiri. Coba saudara perhatikan bagaimana terjadinya seekor kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu kan indah, bulunya, sayapnya. Kupu-kupu itu berasal dari ulat yang buruk awalnya. Rupanya pun buruk, bahkan tidak menarik sedikit pun. Melalui proses metamorfosis, perlahan-lahan dari bentuk ulat yang jelek membungkus menjadi kepompong, dan ia harus menunggu beberapa waktu lamanya. Kita lihat, ia menjadi kupu-kupu yang indah dan dapat terbang dengan penampilan anggun serta disukai banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia Kristen hampir mirip dengan proses itu ketika ia menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Dalam proses penciptaan kembali yang dikerjakan melalui penebusan darah Yesus. Saudara tahu seorang keturunan Abraham namanya Zakius. Zakius bergaul banyak dengan orang-orang duniawi, dan dia ingin menjadi orang kaya raya. Ya, cita-citanya tercapai menjadi orang kaya. Dia ditugaskan oleh pemerintah Roma awalnya menjadi pemungut cukai, dan dia rajin aktif naik pangkat menjadi kepala pemungut cukai.
Tapi pekerjaan ini ternyata tidak disukai oleh masyarakat Yahudi. Karena apa? Dia membawa backing tentara datang ke rumah-rumah orang yang akan dipungut pajak. Siapa yang melawan, yang tidak setuju dengan jumlah pajak yang ditetapkan, hati-hati, dia punya pengawal tentara. Maka bangsa Yahudi kesel melihat hal ini. Tetapi dari pihak Sakius, dia gemar sekali memungut uang pajak lebih dari yang ditetapkan. Sisanya masuk kantong sendiri. Dia kumpulkan, sehingga dia menjadi orang yang kaya. Orang-orang yang bayar pajak itu ditipu oleh Sakius. Harus pajak sekian, dia naikin menjadi sekian. Sehingga dia merasa bangga mendapatkan keuntungan yang besar. Walaupun Sakius kaya raya, banyak duit, ada penjaga dan pengawal, tapi hatinya bergelora terus, tidak damai, tidak sukacita, tidak ada kesukaan dalam dirinya. Saudara-saudara yang kekasih, satu ketika dia mendengar nama Yesus dari Nazaret, seorang juru selamat yang dapat memberikan damai sejahtera. Hatinya ingin ketemu Yesus, tetapi kapankah hal itu bisa terjadi? Kerinduannya itu benar-benar dilihat oleh Tuhan Allah. Dan satu ketika, tatkala dia berada di Yerikho, dia dengar rombongan Yesus yang begitu banyak lewat di situ. Saudara-saudara, karena Sakius tubuhnya pendek, dia nggak bisa melihat wajah Yesus. Dia ingin melihat wajah Yesus, tapi dia akalnya cerdas. Dia berlari-lari, dia tahu Yesus bakal lewati jalan itu. Dia mendahuluinya, dia naik sebatang pohon ara, duduk di dahan, dan bersembunyi di balik daun yang rimbun. Yesus berjalan pelan-pelan karena rombongan begitu banyak. Sampai di depan pohon ara itu, Yesus menengadah ke pohon itu. Dilihatnya seorang yang sangat-sangat rindu ingin melihat Yesus. Apa yang terjadi? Yesus tahu Sakius itu penipu, ulung, dan dia memperkaya diri sendiri. Wah, pelitnya bukan main. Tapi Yesus pun mengasihi orang berdosa. Dia panggil Sakius. Sakius, turunlah. Hari ini aku hendak menumpang di rumahmu. Waduh, kaget Sakius, kok mau menumpang di rumah dia? Waduh, dia begitu senang, buru-buru dia turun, berlari-lari menuju ke rumahnya, mempersiapkan segala sesuatu. Guru akan datang ke sini, Yesus akan datang ke sini. Lalu, saudara, dia menanti-nanti, dan Yesus pun sampai di rumah Sakius, menumpang di rumahnya. Saudara, terjadilah pertemuan
Yesus dengan Sakius. Sakius menatap wajah Yesus yang penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih, yang sanggup mengampuni orang berdosa. Lalu terjadi satu pembaharuan di dalam diri Sakius. Hatinya hancur, hati Sakius hancur, memikirkan tentang perangai dia yang begitu buruk. Seorang yang menipu orang lain dengan uangnya. Wah. Apa yang terjadi? Terjadi apa, saudara? Perubahan yang sangat-sangat besar. Sambil memandang wajah Yesus, dia lalu berkata, "Ya Tuhan, hari ini terjadi perubahan dalam hidupku. Aku akan korbankan setengah dari harta bendaku, ku akan berikan kepada orang-orang miskin. Dan terhadap orang-orang yang pernah aku tipu, aku akan datangi satu persatu. Aku akan bayar kembali 4 kali ganda kepada mereka. Aku tidak mau ada permusuhan antara aku dengan masyarakat Yahudi. Aku ingin membereskan itu semuanya." Wah. Orang yang mendengar kata-kata Sakius terharu. Terjadi satu perubahan yang besar. Sesuai dengan tema dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Dan Sakius yang dulunya pelit, kini berubah menjadi murah hati. Yang dulu egoistis, sekarang dia peduli terhadap orang lain, peduli terhadap orang miskin, dan dia mau membela dan memberkati orang miskin. Dia dulu penipu, saudara. Jangankan bayar persepuluhan, ya, utang saja nggak bayar dia. Dia tipu orang sana sini. Tapi hari itu dia bertobat. Dia akan bayar itu semuanya. Dia menipu manusia. Dia akan datangi dan dia bayar lunas 4 kali ganda. Kalau dulu dia tidak mau bayar persepuluhan, menipu Allah, hari itu dia berjanji akan membayar persepuluhan kepada Tuhan. Demikian Sakius menjadi berkat bagi banyak orang. Banyak orang Yahudi yang mendengar kesaksian itu luar biasa, saudara. Memang di dalam Yesus terjadi perubahan yang besar. Yesus memberikan tanggapan, hari ini terjadi keselamatan dalam rumah ini karena dia adalah keturunan Abraham. Jadi, saudara kekasih, Sakius dan keluarga bertobat, meninggalkan hidup yang lama, masuk ke dalam kehidupan yang baru, dan menjadi orang-orang yang memberkati orang lain. Orang-orang yang takut kepada Tuhan, yang cinta Tuhan, yang memuliakan Tuhan dengan hidupnya itu. Saudara-saudara, memang di dalam Yesus luar biasa. Ada seorang bersaksi latar belakangnya dia agama tertentu di Indonesia. Kemudian dia terikat dengan narkoba.
Waduh, sampai keluarganya kewalahan melihat kelakuan orang ini, pria ini. Tetapi, saudara, satu ketika dia menjadi Kristen, jalan ceritanya dia ceritakan semua. Berubah, menerima Yesus menjadi juru selamat. Akhirnya dia lepaskan itu semua. Tidak lagi kecanduan narkoba, bebas, sampai keluarganya terheran-heran. Dulu dia terikat dengan narkoba, tetapi sejak mengenal Yesus Kristus, berubah menjadi orang yang baik, orang yang taat kepada Tuhan. Sampai orang tuanya bilang, orang tuanya juga dari agama lain, ya. Dia bilang, aku rela dia menjadi Kristen, walaupun berbeda agama dengan aku. Sebab sejak dia menjadi Kristen, dia mengalami suatu ciptaan baru, menjadi orang yang baik di dalam Yesus. Kami dukung kamu jadi Kristen. Kami dukung kamu jadi hamba Allah. Silakan, sebab bukti buah-buahnya kita lihat engkau sudah bertobat adanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, memang di dalam Yesus mengalami perubahan. Yang dulu tukang tipu, bertobat, tidak lagi menipu orang, tapi hidup jujur. Dulu pelit, sekarang murah hati. Itu di dalam Yesus Kristus. Dulu dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah, dikit-dikit kesinggung, sekarang berubah menjadi lemah lembut di dalam Yesus Kristus. Dulu suka bertengkar, sekarang tidak suka bertengkar. Inginnya damai, rukun dengan orang lain. Itulah manusia baru di dalam Tuhan. Dulu malas ke gereja, sekarang rajin berbakti kepada Tuhan di gereja Tuhan. Saudara-saudara kekasih, inilah firman Tuhan. Bagaimana ulat berubah menjadi kepompong dan terus menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus mengalami perubahan yang indah di mata Tuhan. Menjadi saksi, dunia sangat-sangat bersukacita atas perubahan kita adanya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami percaya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami mengalami ciptaan baru. Perbuatan yang lama kami tanggalkan dan memiliki perangai seperti Tuhan Yesus adanya. Kuatkan anak-anakmu semua untuk mengalami suatu proses hidup baru di dalam Tuhan. Hidup yang memberkati orang lain. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, mari jemaat Tuhan yang dikasihi Allah, kita akan berdoa dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami telah melakukan ibadah di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan berkenan akan ibadah kami, sebab kami beribadah dengan penuh hormat dan kasih kepada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu semuanya, berkati mereka semua, terutama mereka yang melayani Tuhan, mereka yang bersaksi tentang Yesus Kristus, berkati mereka. Juga mereka yang membayar persepuluhan, Tuhan berjanji akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan limpah adanya. Juga mereka yang memberikan persembahan sukarela, persembahan khusus
berkati mereka dengan limpah adanya. Tuhan, jaga kehidupan anak-anakmu semua. Tuhan, berkati mereka hidup cukup, tidak kurang suatu apapun yang baik. Dan sertailah anak-anakmu semua, jauhkan dari sakit penyakit, terutama jauhkan dari virus corona Tuhan. Engkau melindungi mereka semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, Amin.